Jadi setelah soalnya kita bikin sudah jadi, kita langsung kita buka Google Chrome, kita klik yang bagian ini, bagian atas ini, bagian akun, lalu kita klik tambah di paling bawah ini ada tambah, silahkan ditambah, kita sign in. Lalu sign in, kita pakai email server. Misalnya contoh ini sudah saya buatkan email server, nanti bisa dipakai atau nanti bisa mau bikin sendiri juga boleh. Kalau mau pakai ini juga tidak apa-apa, nanti passwordnya saya kasih server soal booming. Nah, kita masukkan passwordnya. Setelah kita masukkan passwordnya keluar seperti ini, diklik yes I'm in. Ini nanti semua laptop, semua punya milik semua guru itu di loginin di akun server ini. Jadi setiap guru punya akun pribadi dan akun server. Jadi kalau mau upload pakai akun server, jangan pakai akun pribadi, nanti tidak bisa masuk ke server. Jadi setiap guru nanti login pakai akun ini, jadi semuanya connect ke server. Kita klik, kalau ada tulisan error kita klik enable extension, lalu kita close saja. Nah, setelah seperti ini sudah muncul Google Drive, kita klik saja Google Drive. Nah, ini sudah masuk Google Drive, kita klik baru, kita bikin folder baru. Nah, di sini diisi nama soalnya, misalnya soal kelas 1. Nah, di sini yang seperti saya bilang tadi, format harus dibikin format resmi seperti apa. Jadi semua guru semuanya bikin nama soalnya itu sama, tidak beda-beda. Jadi nanti untuk bank soalnya nyarinya lebih mudah, karena di sini ini kan kita pakai sampai beberapa tahun ke depan, dan bank soal semuanya di sini. Jadi kalau misalnya masih cuma 1 semester, 2 semester itu nyari masih gampang. Tapi kalau misalnya sudah 2 tahun, 3 tahun itu kalau namanya tidak lengkap, tidak presisi, akan sangat susah nyari soal misalnya tahun 2020 kemarin atau gimana. Jadi harus bikin soalnya itu harus lengkap namanya. Misalnya soal kelas 1, tulis saja soal 1, lalu kasih angka lagi, semester ganjil misalnya. Misalnya ini soalnya penilaian akhir semester, jadi ketik aja pas, soal pas 1 ganjil tahun 2023 misalnya. Nah, jadi sekolah bikin format yang resmi. Untuk penamaan soal harus misalnya seperti ini atau seperti apa, yang penting semua elemennya ada. Soal apa, misalnya soal UTS, kelas berapa, semester apa, semester berapa, tahun berapa, itu harus lengkap. Lalu kita bikin. Setelah kita bikin, nah ini sudah muncul foldernya. Kita buka foldernya, lalu setelah foldernya terbuka seperti ini, kita buka folder yang ada di laptop yang soal tadi. Nah, ini foldernya ini kita harus tahu ini tempatnya di mana. Itu nanti kita upload dari sini, atau paling gampang itu ditarik saja. Ini ditarik ke sini, dilepas di sini. Nanti akan mengupload. Nah, ini soalnya sudah terupload. Soal sudah terupload ke server. Sekarang kita buka. Ini proses selanjutnya, kita mengkonversi Excel menjadi Google Form, menjadi format soal. Jadi yang pertama harus kita rubah, kita masuk ke file, lalu kita klik kalau muncul seperti itu kita tutup dulu, kita simpan sebagai Google Spreadsheet. Nah, ini diklik. Setelah diklik, setelah menjadi format Google Spreadsheet, kalau ini kan format format Excel nih, cuma menunya sedikit. Ini kita tutup. Yang ini sudah jadi format spreadsheet, ada ekstensinya, ini pembedanya. Nah, yang kita butuhkan ini ekstensi di sini, kita klik, lalu kita klik App Script. Nah, ini
kita butuh yang file satunya tadi, master script. Jadi ini kita buka, sambil nunggu ini terbuka, kita buka yang master script. Nah, ini master script, kita buka, klik 2 kali saja, lalu kita klik basing di mana saja, kita pilih semua. Pilih semua itu bisa pakai, paling gampang pakai keyboard, kita klik Ctrl, jangan dilepas, lalu pencet A, nanti otomatis terpilih semua. Ini paling gampang. Kita klik CTRL di pojok bawah, lalu kita klik A, lalu kita copy, klik kanan, copy. Nah, ini cara paling gampang. Cara yang agak ribet itu diklik di sini, tarik ke bawah. Nah, ini tinggal mana yang enak. Tapi kalau kita kayak gitu biasanya masih ada yang kurang nih, masih kadang kita selip, belum ke blok. Jadi paling gampang itu Ctrl A, lalu kita copy, lalu kita masuk ke Google Chrome lagi. Nah, di sini tadi app scriptnya sudah terbuka nih. Lalu ini semuanya kita blok, kita hapus, lalu kita paste yang script yang sudah kita copy tadi. Ini kita klik lock. Nah, ini sudah tercopy ini scriptnya. Lalu yang harus dirubah itu ini, ganti nama matpel dan kelas. Nah, ini kita hapus. Ngapusnya juga hati-hati, jangan sampai tanda petiknya ini kehapus atau tanda kurungnya kehapus. Jadi diklik benar-benar pas di sebelum S, setelah S, lalu kita hapus. Jangan sampai tanda petiknya kehapus dan spasinya kehapus. Misalnya soal pas kelas 1 ganjil tahun 2023. Nah, ini saya ditulis, sudah ditulis, lalu kita klik save di sini, simpan project. Setelah simpan project, lalu kita jalankan, diklik di sini jalankan. Kita tunggu prosesnya, ini mengambil waktu tidak lama. Biasanya kalau belum pernah izin, kita tinjau izin dulu. Setelah ditinjau izin, kita klik server. Setelah klik server, kita klik, kalau muncul seperti ini tanda peringatan, kita izinkan. Lalu kita klik bawah, buka proyek tidak aman. Lalu kita seperti ini, kita scroll ke bawah, izinkan. Nah, baru dia proses memulai. Jadi harus izin dulu biar prosesnya mulai. Nah, karena tadi soalnya double itu, makanya ada error seperti ini, kode GS53. Kode GS53 itu maksudnya pertanyaannya itu duplikat dengan lainnya, sama. Karena kita tadi contoh sama, makanya error, tidak boleh. Jadi ini harus beda. Jadi kalau ada error seperti itu, silahkan dirubah. Itu biasanya errornya kalau nggak antar soal sama atau antar jawaban ada yang sama. Misalnya A sama B ini sama jawabannya, Fatmawati, itu juga error. Pokoknya ada yang duplikat, itu error. Kalau antar ini, antar pilihan juga bisa, antar ini juga bisa. Yang kalau dia plek sama itu bisa error. Tapi kalau nggak plek, agak beda sedikit, itu bisa dipakai. Misalnya ini kita ganti soalnya. Oh, ternyata soalnya sama, kita ganti saja. Karena ini contoh, kita gantinya yang mudah saja. Nah, 1 2 3 4. Nah, sekarang kita coba, kita jalankan lagi. Kalau tadi sudah izin, kita tidak perlu izin lagi, dia akan langsung proses. Kita cek apakah masih error. Oh, masih error. Kita cek kalau masih error. Kita cek kalau error itu, kita cek di sini.
Oh, yang terakhir ini berarti tidak error. Dia di soal yang sini ini belum diisi. Ada yang sudah diklik tapi belum diisi, jadi kita copy saja, salin, tempel. Nah, dia biasanya sudah ada kotak yang sudah diisi tapi seperti ini, tapi kosong, pertanyaan tidak ada, jawaban tidak ada. Nah, itu salah satu error juga. Jadi kalau bikin harus jangan sampai di sini dikasih spasi atau apa, itu ngaruh. Jadi pastikan yang di sini ini benar-benar kosong. Ini di del. Nah, diklik del. Yang setelahnya ini kadang kan kita lupa ada spasi, ada apa. Kita klik, kita blok, lalu kita klik delete. Nah, kita coba apakah sudah bisa tidak error. Ciri-ciri tidak error itu execution done, peringatan eksekusi selesai. Nah, ini sudah selesai, soalnya sudah jadi. Kita lihat, diklik di Google Drive sini soalnya sudah jadi. Yang lainnya tadi bisa dihapus saja. Ini kan ada 3. Nah, yang gagal tadi dihapus, yang ini yang betul. Nah, jadi ini sudah jadi poin total 10 karena tadi 111 dan dia soalnya ada 10 buah tadi, 10 soal. Nah, ini lihat, ini soalnya sudah jadi. Siapa nama istri Bung Karno? Siapa nama istri Bung Karno? Nah, ini acak, lihat nih, A sama A beda, tapi jawabannya semuanya sama. Jawabannya yang benar itu yang ini, Fatmawati. Nah, tapi diacak sendiri oleh sistem.